Bu Arni adalah seorang wanita paruh baya yang ceria. "Bu, kelihatannya serius banget," tanya Anton dengan nada lembut. Bu Novi menatapnya dalam-dalam. Hatinya tinggal sendirian di rumahnya yang sederhana. Rumah tersebut merupakan sebuah kos-kosan kecil yang telah ia kelola sejak beberapa tahun lalu setelah suaminya meninggal dunia. Kehilangan sang suami membuat hidupnya berubah drastis. Tetapi ia berusaha menjalani hidup dengan cara yang paling baik dan tenang. Meskipun sudah menjadi ibu kos, Bu Arni tidak bisa mengabaikan perasaan kesepian yang kerap datang mengganggu hatinya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan dan melakukan rutinitas sehari-hari. Ia sudah terbiasa mengatur segalanya sendiri, mulai dari mencuci pakaian, menata rumah, hingga memasak makanan untuk para penghuni kosnya. Setiap hari, ia selalu berusaha menyapa penghuni kos dengan senyuman yang ramah. Meskipun kadang ia merasa rindu akan kehadiran seseorang yang lebih dekat, seseorang yang bisa berbagi cerita atau sekadar menemani hari-harinya. Di balik senyumnya yang selalu ceria, Bu Arni tak bisa menutupi kerinduan yang datang sejak suaminya meninggal. Ia merasa bahwa hidupnya kini terlalu sepi, dan kos-kosan kecil yang ia kelola itu, meski penuh dengan orang asing, tidak mampu mengusir rasa kesendirian yang ada dalam hatinya. Penghuni kos yang datang dan pergi hanya memberi kesibukan sesaat, tanpa benar-benar memberikan ikatan emosional yang mendalam. Suatu hal yang membuatnya kadang berpikir, apakah ia akan terus hidup dalam kesendirian hingga akhir hayatnya? Namun, meskipun perasaan itu datang begitu sering, Bu Arni tidak membiarkannya menguasai dirinya. Ia tahu betul bahwa hidup harus diterima dengan penuh rasa syukur, apapun kondisinya. Suatu pagi yang cerah, kehidupan Bu Arni tiba-tiba berubah ketika seorang mahasiswa baru datang untuk menyewa kamar kos. Namanya Dito, seorang pemuda-muda yang baru saja diterima di universitas terdekat. Dito adalah seorang anak dari luar kota yang memilih kos di rumah Bu Arni karena alasan praktis, mengingat lokasi kos yang tidak jauh dari kampus. Pada awalnya, Bu Arni hanya memandang Dito sebagai salah satu penghuni kos lainnya yang hanya akan lewat begitu saja, seperti mahasiswa-mahasiswa lain yang sebelumnya menginap di sana. Namun, ada sesuatu yang berbeda pada Dito. Di balik senyuman pemuda itu, ada sesuatu yang membuat Bu Arni merasa tertarik meski ia berusaha mengabaikannya. Dito datang dengan membawa tas besar, matras, dan beberapa barang lainnya yang menunjukkan bahwa ia memang baru pertama kali tinggal jauh dari orang tuanya. Bu Arni yang melihat Dito tampak sedikit canggung, langsung menyambutnya dengan hangat. Ia mengajak Dito untuk melihat kamar yang tersedia. Sebuah kamar sederhana namun cukup nyaman untuk seorang mahasiswa. "Semoga kamu betah di sini, Dito. Kamar ini selalu sejuk dan tenang," ucap Bu Arni sambil tersenyum. Dito yang tampaknya masih bingung dengan situasi barunya, hanya mengangguk dan berterima kasih. Meskipun ada sedikit keraguan di matanya, Bu Arni bisa merasakan kegelisahan. Dito yang mencoba beradaptasi dengan lingkungan baru. Hari pertama Dito tinggal di kos-kosan Bu Arni berjalan dengan biasa saja. Namun, beberapa hari kemudian, Bu Arni mulai memperhatikan kebiasaan Dito. Setiap pagi, Dito keluar dari kamarnya dengan wajah lelah, seolah-olah ia begadang semalaman untuk mengerjakan tugas atau belajar. Sesekali Bu Arni melihat Dito sedang duduk di depan komputer dengan tumpukan buku di sekelilingnya. Pada awalnya, Bu Arni tidak terlalu memperhatikannya, tapi semakin hari ia semakin merasa tertarik untuk lebih mengenal pemuda itu. Meski demikian, Bu Arni tidak ingin terlalu terburu-buru atau terkesan mengganggu kehidupan Dito yang baru saja dimulai. Bu Arni pun mulai mencoba untuk menyapa Dito setiap kali mereka bertemu. Kadang saat Dito sedang berada di ruang tamu, Bu Arni akan membawa secangkir teh hangat dan duduk di dekatnya. "Dito, sudah makan? Kalau lapar, bilang saja. Bu Arni selalu punya stok makanan," kata Bu Arni dengan senyum ramah. Awalnya, Dito hanya tersenyum malu dan mengucapkan terima kasih. Tetapi lama-kelamaan ia mulai merasa nyaman dengan perhatian Bu Arni. Setiap kali mereka berpapasan, Dito akan berbicara sedikit lebih banyak. Mereka mulai berbicara tentang kuliah, tentang kampus, tentang kehidupan di kota yang baru ini. Perbincangan yang dimulai dengan topik ringan itu perlahan mulai membuka pintu bagi sebuah hubungan yang lebih dekat. Meskipun itu hanya sebatas ibu kos dan penghuni kos. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan semakin sering Bu Arni berinteraksi dengan Dito, semakin ia merasa ada kedekatan yang berbeda. Meskipun Bu Arni tahu betul bahwa Dito adalah seorang pemuda yang jauh lebih muda darinya, ada sesuatu yang membuat hatinya berdebar-debar setiap kali mereka berbincang. Setiap senyum Dito, setiap sapaan ringan, dan setiap tatapan matanya yang tulus, seolah membawa perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Bu Arni merasa canggung dengan perasaan itu. Ia mencoba menghindari berpikir terlalu banyak tentang Dito, tapi tidak bisa. Hati dan pikirannya mulai dipenuhi dengan pemikiran tentang pemuda itu. Di sisi lain,
Dito juga mulai merasakan kenyamanan dengan keberadaan Bu Arni. Ia merasa seperti menemukan seorang ibu, pengganti di tempat yang jauh dari orang tuanya. Dito sering menceritakan segala hal kepada Bu Arni, mulai dari masalah di kampus hingga cerita lucu tentang teman-temannya. Terkadang, Bu Arni merasa Dito seperti seorang anak yang membutuhkan bimbingan, dan ia merasa bangga bisa memberikan sedikit nasihat dan dukungan. Namun, semakin dekat mereka, Bu Arni mulai merasa ada perasaan yang lebih dari sekadar rasa sayang seorang ibu kos kepada penghuni kosnya. Ketika Dito mulai berbicara lebih banyak, Bu Arni semakin merasa ada hubungan yang lebih mendalam terjalin di antara mereka. Di dalam hati, Bu Arni merasa bahagia bisa berbincang dengan Dito. Tapi di sisi lain, ia juga merasa cemas dan bingung. Bagaimana jika perasaan yang ia rasakan ini adalah sesuatu yang tidak seharusnya? Bukankah ia sudah cukup tua untuk merasakan sesuatu yang seperti ini lagi? Namun, meskipun perasaan itu datang begitu saja, Bu Arni tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Ia mulai berusaha untuk memahami dirinya sendiri dan mencoba untuk tidak terlalu terbawa perasaan. Hari demi hari, Bu Arni berusaha untuk tetap menjaga batasan antara dirinya dan Dito. Ia berusaha untuk bersikap profesional sebagai seorang ibu kos. Meskipun di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia mulai menganggap Dito lebih dari sekadar penghuni kos. Di balik senyum ramah dan sikap peduli, Bu Arni tidak bisa menahan perasaan itu yang kian tumbuh. Meskipun dia tidak pernah mengungkapkannya, ia hanya berharap bahwa perasaan itu tidak mengganggu hubungannya dengan Dito atau membuat suasana menjadi canggung. Namun, satu hal yang pasti, Dito telah membawa warna baru dalam hidup Bu Arni. Sesuatu yang ia rasa sudah lama hilang. Hari-hari setelah Dito pindah ke kos Bu Arni semakin terasa berbeda. Meskipun Dito bukanlah satu-satunya penghuni kos yang pernah tinggal di rumah itu, ada sesuatu yang membuat Bu Arni merasa lebih tertarik dan lebih terhubung dengannya. Setiap kali mereka bertemu, baik di dapur, ruang tamu, atau bahkan di halaman depan, Bu Arni merasa ada energi yang berbeda. Dito selalu tersenyum ramah, berbicara dengan sopan, dan meskipun ia terlihat muda, cara berbicaranya terasa bijak dan penuh perhatian. Bu Arni merasa semakin terkesan oleh sikap Dito, yang tampaknya selalu berpikir matang dalam setiap tindakannya. Meskipun usianya yang masih muda, suatu pagi, ketika Bu Arni sedang mempersiapkan sarapan, Dito muncul di dapur dengan wajah sedikit cemas. "Bu Arni, maaf mengganggu, tapi bolehkah saya minta sedikit bantuan?" tanya Dito dengan nada yang agak ragu. Bu Arni mengangkat wajahnya dari kompor dan tersenyum. "Tentu saja, Dito, ada apa? Butuh bantuan apa?" jawab Bu Arni dengan senyum lebar. Dito tampak lebih tenang setelah mendengar suara Bu Arni yang ramah. "Tugas saya ada yang kurang jelas, Bu. Bisa tolong jelaskan beberapa hal tentang materi yang saya pelajari?" Dito bertanya sambil menatap Bu Arni dengan sedikit rasa khawatir. Takut jika pertanyaan itu terlalu mengganggu, Bu Arni merasa senang bisa membantu. "Tentu, Dito. Ayo, kita duduk sebentar dan bahas bersama-sama. Tugas itu pasti bisa selesai." Bu Arni tidak pernah mengira bahwa dirinya akan begitu terlibat dalam membantu seorang mahasiswa muda. Setiap kali Dito meminta bantuan, meskipun Bu Arni merasa tidak terlalu menguasai topik tertentu, ia berusaha keras memberikan jawaban terbaik yang bisa ia temukan. Kadang-kadang, mereka terlibat dalam diskusi panjang tentang mata kuliah yang Dito pelajari, dan Bu Arni merasa bangga bisa menjadi bagian dari proses tersebut. Ia bahkan kadang merasa seolah-olah menjadi mentor bagi Dito. Meskipun hubungan mereka lebih seperti seorang ibu dan anak yang saling mendukung, Bu Arni merasa sangat bahagia bisa berbagi ilmu. Dan di sisi lain, Dito juga terlihat begitu berterima kasih dan senang bisa berbincang dengan Bu Arni. Meskipun kedekatan mereka semakin terjalin, Bu Arni mulai merasakan perasaan yang sulit ia mengerti. Setiap kali Dito mengucapkan terima kasih dengan senyuman tulus, atau saat mereka berdua tertawa bersama, Bu Arni merasa ada sesuatu yang menghangatkan hatinya. Pada awalnya, Bu Arni hanya menganggap Dito sebagai seorang anak yang membutuhkan perhatian seorang ibu. Tetapi semakin sering mereka berinteraksi, perasaan Bu Arni mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ia merasa seperti ada yang mengisi kekosongan yang selama ini ia rasakan setelah kepergian suaminya. Setiap kali ia mendengar suara langkah Dito di luar kamarnya, atau melihatnya berjalan di lorong, hatinya berdebar-debar. Meskipun ia berusaha untuk tidak menunjukkannya. Di sisi lain, Dito juga mulai merasa nyaman dan terbuka dengan Bu Arni. Ia merasa betah tinggal di kos Bu Arni, karena selain kamarnya yang nyaman, Bu Arni selalu menyambutnya dengan perhatian yang tulus. Tidak jarang Dito menghabiskan waktu di ruang tamu, berbincang ringan dengan Bu Arni setelah seharian berkuliah. Dalam percakapan mereka, Dito merasa bisa bercerita banyak hal, baik tentang kehidupan kampusnya, tentang teman-teman sekelasnya yang terkadang sulit dimengerti, atau bahkan tentang impiannya di masa depan.
Bu Arni menjadi pendengar yang baik, dan Dito merasa bisa berbicara tanpa rasa takut atau canggung. Meskipun hubungan mereka hanya sebatas ibu kos dan penghuni kos, ada ikatan yang lebih kuat yang mulai tumbuh di antara mereka. Namun, semakin dekat mereka, Bu Arni merasa semakin bingung dengan perasaannya. Pada suatu malam, setelah Dito selesai mengerjakan tugas di ruang tamu, ia melangkah ke dapur untuk mengambil segelas air. Bu Arni yang sedang menyiapkan makan malam melihat Dito dan memberikan senyuman hangat. "Dito, sudah makan malam? Kalau belum, ada masakan enak di meja," kata Bu Arni. Dito tersenyum, berterima kasih, dan duduk di meja makan. Mereka mulai berbincang tentang kuliah, tentang beberapa mata kuliah yang dirasa sulit, dan tentang keinginan Dito untuk lulus dengan nilai yang baik. Dalam setiap percakapan mereka, Bu Arni merasa seolah-olah Dito telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa ia sangat peduli pada Dito, lebih dari yang seharusnya. Namun, Bu Arni juga tahu betul bahwa perasaan ini mungkin hanya perasaan ibu terhadap anak yang tumbuh begitu dekat. Meskipun demikian, ada sesuatu yang membuatnya merasa lebih dari sekadar seorang ibu kos. Saat makan malam itu, Bu Arni merasakan kedamaian yang luar biasa. Tawa Dito yang ringan, ceritanya yang menghibur, membuat Bu Arni merasa begitu nyaman. Ia mulai berpikir, apakah perasaan ini hanya perasaan seorang ibu terhadap anak asuhnya, ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang berakar dalam dirinya? Apa yang membuatnya merasa lebih bahagia ketika Dito ada di sekitar? Dan mengapa perasaan ini terasa begitu mendalam? Meskipun Bu Arni berusaha keras untuk menenangkan dirinya dan mengatakan bahwa semua ini hanyalah keakraban biasa antara ibu kos dan penghuni kos, hatinya tidak bisa mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh. Hari-hari berjalan seperti biasa, namun dalam hati Bu Arni ada perasaan yang semakin sulit diungkapkan. Ia mencoba menjaga jarak agar perasaan itu tidak mengganggu hubungannya dengan Dito. Ia sadar bahwa Dito adalah pemuda yang jauh lebih muda darinya, dan mungkin perasaan yang ia rasakan hanyalah sesuatu yang seharusnya tidak ada. Namun, semakin ia berusaha menahan perasaan itu, semakin kuat perasaan itu datang. Bahkan ketika Dito tidak ada di kos untuk beberapa hari, Bu Arni merasa cemas dan merindukan keberadaannya. Suatu pagi, Dito memberitahu Bu Arni bahwa ia harus pergi untuk mengerjakan tugas kelompok di luar kota selama beberapa hari. Bu Arni merasa sedikit cemas, meskipun ia tahu bahwa Dito adalah orang yang dewasa dan bisa mengurus dirinya sendiri. "Hati-hati di jalan, Dito, jangan lupa istirahat," ujar Bu Arni dengan suara yang sedikit gemetar. Dito tersenyum dan berterima kasih, lalu pergi dengan membawa tasnya. Setelah Dito pergi, Bu Arni merasa sepi di rumah. Ada kekosongan yang tak bisa ia pungkiri. Selama Dito tidak ada, Bu Arni merasakan betapa pentingnya keberadaan pemuda itu dalam hidupnya. Meskipun ia tidak pernah mengungkapkan perasaannya, Bu Arni mulai menyadari bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikan perasaan itu. Terkadang, ia merasa seperti ia sudah terlalu lama hidup sendirian, dan Dito menjadi seseorang yang bisa memberikan warna baru dalam hidupnya. Ketika Dito akhirnya kembali, Bu Arni merasa sangat bahagia dan segera menyambutnya dengan senyum lebar. Walaupun perasaan itu tetap ada di dalam dirinya, Bu Arni berusaha untuk tidak membiarkan perasaan tersebut merusak hubungan baik mereka. Ia hanya berharap bahwa waktu akan memberitahu bagaimana ia seharusnya bersikap. Pada suatu malam, setelah Dito kembali dari perjalanan, Bu Arni mendapati dirinya merindukan pemuda itu lebih dari yang ia sadari. Dito datang dengan wajah ceria, bercerita tentang kegiatan yang ia lakukan selama beberapa hari di luar kota. Bu Arni mendengarkan dengan seksama, tertawa ringan mendengarkan cerita lucu Dito. "Jadi, kamu sudah jadi pahlawan bagi teman-teman kelompokmu ya?" tanya Bu Arni sambil tersenyum. Dito tertawa dan mengangguk. "Saya hanya membantu sebisa mungkin," jawabnya. Bu Arni merasa hatinya hangat melihat kebahagiaan Dito. Pada saat itu, ia sadar bahwa meskipun perasaan itu ada, ia harus menjaga jarak dan tidak membiarkan dirinya terlalu terbawa perasaan. Bu Arni tahu bahwa hidup harus diterima dengan segala kekurangannya. Meskipun ia merasakan kedekatan dengan Dito, ia tidak bisa mengharapkan lebih dari itu. Cinta yang tumbuh di dalam dirinya adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan kebingungannya sendiri. Seiring waktu, kedekatan antara Bu Arni dan Dito semakin jelas terasa. Meskipun Bu Arni berusaha keras untuk tidak terlalu terbawa perasaan, ia mulai menyadari bahwa perasaan yang ia rasakan lebih dari sekadar rasa sayang seorang ibu kos terhadap penghuni kosnya. Ada sesuatu yang lebih mendalam yang berkembang di dalam dirinya. Setiap kali Dito tersenyum padanya, hati Bu Arni berdebar-debar. Setiap kali Dito mengungkapkan terima kasih dengan tulus, Bu Arni merasa ada ikatan yang semakin kuat. Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanya perasaan ibu terhadap anak yang membutuhkan bimbingan,
Tetapi semakin sering mereka berbicara, semakin Bu Arni merasa sulit untuk mengabaikan perasaan itu. Bu Arni tahu betul bahwa ia harus menjaga jarak. Dito adalah pemuda yang jauh lebih muda darinya, dan meskipun ada kedekatan antara mereka, Bu Arni tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa hubungan mereka hanya sebatas ibu kos dan penghuni kos. Ia mulai merasa cemas setiap kali Dito pergi keluar, terutama ketika Dito tidak pulang untuk beberapa hari. Bu Arni merasa kehilangan sesuatu yang berharga. Meskipun Dito selalu datang kembali dengan cerita baru, ada rasa kekosongan dalam hidup Bu Arni setiap kali pemuda itu pergi. Bahkan, ia mulai merasa cemas tentang bagaimana perasaan ini bisa mengubah pandangannya terhadap Dito. Namun, Bu Arni berusaha untuk tetap tenang dan tidak membiarkan perasaannya mengganggu kehidupannya. Ia kembali sibuk dengan rutinitas sehari-hari, merawat rumah, memasak untuk para penghuni kos lainnya, dan menjaga kebersihan. Namun, meskipun ia sibuk, hati Bu Arni terus dipenuhi dengan perasaan yang semakin sulit ia kendalikan. Suatu malam, setelah Dito kembali dari kampus, Bu Arni duduk di ruang tamu bersama pemuda itu, berbincang seperti biasa. Terkadang, obrolan ringan mereka terasa begitu berarti bagi Bu Arni. Ia mulai merasakan bahwa Dito lebih dari sekadar seorang mahasiswa yang tinggal di kosnya. Dito adalah seseorang yang memberinya kebahagiaan yang telah lama hilang dalam hidupnya. Dito sendiri, meskipun ia tidak sepenuhnya menyadari perasaan Bu Arni, mulai merasakan adanya perhatian khusus yang diberikan kepadanya. Setiap kali ia pulang ke kos, ia selalu merasa diterima dengan hangat. Bu Arni tidak hanya sekadar ibu kos bagi Dito, ia menjadi sosok yang selalu ada untuknya, tempat ia bisa berbagi cerita dan keluh kesah. Dito mulai menganggap Bu Arni sebagai figur yang sangat penting dalam hidupnya. Namun, ia juga merasakan keanehan yang mulai timbul dalam dirinya. Ia merasa sangat dihargai dan diperhatikan, tetapi tidak pernah berpikir lebih jauh tentang perasaan Bu Arni. Meskipun begitu, Dito mulai merasa lebih nyaman dan semakin terbuka dengan Bu Arni. Ia bahkan merasa sedikit khawatir setiap kali ia pergi untuk waktu yang lama, karena ia tahu Bu Arni pasti merasa kesepian tanpa kehadirannya. Namun, Dito tidak ingin membuat Bu Arni merasa tidak nyaman dengan perasaan yang mulai ia rasakan. Dito merasa bingung, seolah-olah ada kedekatan emosional yang tidak bisa ia jelaskan. Tetapi ia juga tahu bahwa Bu Arni adalah sosok yang lebih dewasa dan lebih berpengalaman. Ia tidak ingin memberi kesan bahwa dirinya berlebihan atau terlalu bergantung pada Bu Arni. Meskipun dalam kenyataannya, ia merasa seperti ada ikatan yang kuat di antara mereka. Dito tidak tahu harus bagaimana memperlakukan perasaan ini, karena ia tidak ingin membuat suasana di kos menjadi canggung. Ia berusaha untuk menjaga hubungan mereka tetap hangat dan akrab, tanpa melampaui batasan yang ada. Pada suatu malam yang tenang, Bu Arni duduk di beranda rumah, merenung tentang perasaannya yang semakin kuat terhadap Dito. Di luar, suara angin berhembus pelan, menenangkan hati yang kacau. Bu Arni merasa bingung. Ia sadar bahwa ia tidak bisa melanjutkan hidup dengan menyembunyikan perasaan ini. Namun ia juga tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Sebagai seorang ibu kos, ia tahu betul bahwa perasaan ini tidak seharusnya ada. Ia tidak ingin perasaan tersebut merusak hubungan mereka yang selama ini baik-baik saja. Namun, perasaan itu terus berkembang dan semakin sulit ia bendung. Setiap kali Dito datang untuk berbincang, Bu Arni merasa ada semacam harapan yang tumbuh di dalam dirinya. Meskipun ia tahu itu hanya akan membawa rasa sakit jika ia terus mempertahankannya. Suatu hari, ketika Dito pulang dengan wajah sedikit murung setelah ujian yang mengecewakan, Bu Arni mendekat dan menanyakan kabarnya. "Ada apa, Dito? Kok tampak lelah sekali?" tanya Bu Arni dengan nada lembut. Dito yang biasanya ceria, kali ini hanya tersenyum kecil. "Ujian tadi sedikit mengecewakan, Bu Arni. Saya tidak yakin kalau bisa lulus dengan nilai yang bagus," kata Dito dengan nada yang agak kecewa. Bu Arni merasakan kegelisahan Dito, dan tanpa sadar, ia meraih tangan Dito dan memberinya sedikit dukungan. "Jangan terlalu cemas, Dito. Kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Hasil tidak selalu menentukan siapa kita," ujar Bu Arni dengan penuh keyakinan. Dito menatap Bu Arni dengan terima kasih, dan untuk pertama kalinya, Bu Arni merasa lebih dekat dengan Dito, lebih dari sebelumnya. Setelah malam itu, hubungan Bu Arni dan Dito semakin terasa rumit. Perasaan Bu Arni semakin kuat, dan meskipun ia berusaha untuk menahan perasaan itu, ia mulai merasa bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa ia sangat peduli pada Dito. Namun, ia juga sadar bahwa hubungan mereka tidak boleh melebihi batasan yang wajar. Setiap kali mereka berbicara, setiap kali Dito tersenyum atau tertawa, Bu Arni merasa hatinya semakin terpaut pada pemuda itu. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menjaga hubungan mereka tetap profesional,
Tetapi semakin ia berusaha menghindari perasaan itu, semakin ia merasa semakin dekat dengan Dito. Bahkan, setiap kali Dito berbicara tentang masa depannya, Bu Arni merasa bangga dan cemas sekaligus. Cemas bahwa suatu hari nanti, Dito akan meninggalkan kos, dan ia akan kembali merasakan kekosongan yang selama ini ia hindari. Terkadang, Bu Arni merasa seperti ia sedang menjalani perjalanan yang penuh dengan kebingungannya sendiri. Ia tidak bisa memaksakan diri untuk menghilangkan perasaan ini, tetapi ia juga tidak ingin perasaan ini mengubah segalanya. Ia tahu bahwa Dito adalah pemuda yang penuh potensi, yang suatu saat nanti akan mengejar impian dan tujuannya. Jauh dari kos Bu Arni, meskipun ia merasa berat untuk melepaskan Dito, Bu Arni tahu bahwa perasaan ini hanya sementara, dan ia harus melepaskannya pada waktunya. Ia tidak bisa membiarkan perasaan ini mengganggu kehidupan Dito, yang jelas memiliki masa depan yang lebih besar di luar kos ini. Suatu sore, Dito kembali dari kampus dengan membawa kabar baik. Ia akhirnya berhasil mendapatkan nilai bagus untuk ujian yang sempat membuatnya cemas. Bu Arni merasa bangga dan bahagia mendengar kabar itu. "Kamu memang bisa, Dito. Saya tahu kamu pasti berhasil," ujar Bu Arni dengan senyum yang tulus. Dito tersenyum lebar, berterima kasih pada Bu Arni atas dukungannya. Meskipun mereka tidak pernah membicarakan secara langsung tentang perasaan yang berkembang di antara mereka, Bu Arni merasa lebih lega dan lebih kuat. Ia mulai sadar bahwa meskipun perasaan ini ada, ia harus bisa menghadapinya dengan bijak. Dito adalah bagian dari masa depan yang cerah, dan ia hanya bisa berharap bahwa hubungan mereka tetap baik, meskipun dengan segala perasaan yang ada. Beberapa minggu kemudian, Dito memberitahu Bu Arni bahwa ia akan pulang kampung untuk liburan semester. Bu Arni merasa sedikit kecewa, meskipun ia tahu itu adalah hal yang wajar. "Jaga diri baik-baik, Dito. Jangan lupa untuk beristirahat," ujar Bu Arni sambil mengusap bahu Dito dengan lembut. Dito tersenyum dan berterima kasih, lalu pergi. Saat Dito pergi, Bu Arni merasa sepi di rumah. Namun, kali ini, ia merasa sedikit lebih tenang. Mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk merenung dan menemukan jalan terbaik untuk dirinya sendiri. Meskipun perasaan itu masih ada, Bu Arni tahu bahwa hidup harus dilanjutkan, dan mungkin suatu hari nanti, ia akan menemukan cara untuk menerima kenyataan dengan lebih baik. Setelah beberapa waktu berlalu, Bu Arni kembali sibuk dengan rutinitas sehari-harinya. Ia merasa lebih tenang dan lebih fokus pada kehidupannya. Meskipun perasaan itu belum sepenuhnya hilang, ia mulai belajar untuk tidak membiarkannya menguasai dirinya. Ia menyadari bahwa perasaan cinta bisa datang kapan saja, tetapi ia harus bisa mengendalikan perasaan itu dengan bijak. Suatu hari, ketika Dito kembali setelah liburan, mereka berbincang seperti biasa. Bu Arni merasa bahwa ia sudah mencapai titik di mana ia bisa menerima kenyataan. Mungkin perasaan itu tidak akan pernah benar-benar hilang, tetapi Bu Arni tahu bahwa ia harus terus melanjutkan hidup dengan penuh syukur. Dengan atau tanpa Dito, hidupnya harus tetap berjalan, dan ia yakin bahwa pada akhirnya, ia akan menemukan kedamaian dalam hatinya. Sampai ketemu di video kisah-kisah selanjutnya.